Saya sedang dalam perjalanan pulang dari kantor pengacara. Jantung saya berdebar begitu kencang sampai saya bisa merasakan setiap denyutnya di pelipis. Usia saya sudah 71 tahun. Tetapi pada saat itu, saya merasa hidup dengan cara yang sudah lama tidak saya rasakan. Di dalam tas saya, tersimpan dokumen paling penting dalam hidup saya. 3 unit apartemen dan sebuah rumah menghadap laut. Semuanya milik saya. Semua diwariskan dari kakak laki-laki saya, Arman. Satu-satunya yang benar-benar pernah percaya pada saya. Satu-satunya yang melihat saya lebih dari sekadar ibu yang lelah atau janda yang terlupakan. Saya berjalan perlahan menyusuri trotoar, merasakan beban amplop Manila di sisi tubuh saya. Saya tidak bisa berhenti tersenyum. Saya berpikir tentang bagaimana saya akan memberitahu anak laki-laki saya, Budi. Saya membayangkan ekspresi di wajah menantu perempuan saya, Ayu. Saya membayangkan pelukan mereka, keterkejutan mereka, bahkan mungkin air mata kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan, menghitung setiap rupiah, menyangkal diri saya sendiri kemewahan kecil hanya untuk menghindari menjadi beban, akhirnya saya memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada mereka. Sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidup kami. Matahari sore menghangatkan punggung saya saat saya menaiki tangga depan rumah. Rumah itu berbau kopi segar. Saya mendengar suara-suara di ruang tamu. Budi dan Ayu ada di sana. Sempurna. Saya tidak perlu menunggu untuk memberitahu mereka. Saya bisa menyampaikan berita itu saat itu juga. Melihat wajah mereka berseri-seri, merasakan bahwa semua pengorbanan tahun-tahun ini telah terbayar. Tetapi kemudian, tepat ketika saya hendak memutar kenop pintu ke ruang tamu, saya mendengar nama saya. Itu suara Ayu. Tegas, jelas, tanpa nada manis yang selalu dia gunakan kepada saya. Saya membeku. Saya tidak tahu mengapa saya melakukannya. Mungkin itu insting. Mungkin itu indera keenam yang dikembangkan wanita setelah puluhan tahun membaca isyarat, memahami apa yang tidak terucapkan. Saya tetap di sana. Di sisi lain pintu yang sedikit terbuka, menahan napas. Apa yang saya dengar selanjutnya menusuk saya seperti pisau. Ayu berbicara dengan nada bisnisnya itu, yang hanya pernah saya dengar ketika dia sedang menelepon teman-temannya atau ibunya. Tidak pernah dengan saya. Kepada saya, itu selalu manis dan kesabaran yang dibuat-buat. Saya sudah bicara dengan Dr. Jatmiko. Katanya, dia memastikan bahwa dengan 2 evaluasi lagi, kita bisa mendapatkan surat keterangan. Dia bilang itu mudah. Di usia ibu, setiap kelupaan bisa didokumentasikan sebagai penurunan kognitif. Saya merasa lantai bergeser di bawah kaki saya. Budi menjawab, anak laki-laki saya. Anak tunggal saya. Anak yang saya kandung, saya besarkan, dan saya bela dari semua orang dan segalanya. Dan apakah kamu yakin tidak akan ada masalah hukum? Tanyanya. Tidak ada. Jawab Ayu dengan kepastian yang dingin. Begitu kita punya hak perwalian, kita bisa menjual rumah ini, mencairkan rekeningnya, dan tidak ada yang bisa bicara apa-apa. Ibu akan diurus dengan baik di fasilitas itu. Kunjungan di akhir pekan jika kamu mau. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa terus begini, Budi. Kita sudah menanggungnya selama bertahun-tahun. Menanggungnya. Menanggung saya. Saya bersandar ke dinding karena kaki saya tidak akan menahan saya. Amplop Manila itu terasa membakar di sisi tubuh saya. 3 unit apartemen. Sebuah rumah menghadap laut. Dan mereka berencana mengunci saya, menyatakan saya tidak kompeten, dan mencuri segalanya dari saya. Saya tidak tahu, Ayu, kata Budi. Dan untuk sedetik yang menyedihkan dan menyedihkan, saya merasakan harapan. Dia ibu saya. Tepat sekali, dia ibumu. Dan dia menghabiskan semua yang kita miliki. Sampai kapan kita akan menunggu? Hutang-hutangmu tidak akan terbayar dengan sendirinya. Bisnisnya bangkrut. Kita butuh likuiditas sekarang. Bukan dalam 5 tahun ketika ibu akhirnya. Dia tidak menyelesaikan kalimat itu. Itu tidak perlu. Dr. Jatmiko bilang kita bisa memulai prosesnya minggu depan. Lanjut Ayu. Saya sudah punya formulirnya. Kita hanya butuh tanda tanganmu dan tanda tangannya. Tapi itu mudah. Kita akan bilang itu untuk pembaruan asuransi kesehatan atau semacamnya. Dia menandatangani semua yang kamu taruh di depannya. Dia benar.
Saya telah menandatangani semua yang mereka minta selama beberapa tahun terakhir. Saya mempercayai mereka. Saya mempercayai mereka secara buta. Dan berapa perkiraan kita bisa mendapatkan untuk rumah itu? Tanya Budi. Ayu menghela napas. Seolah-olah mereka akhirnya sampai pada bagian penting. Agen properti bilang antara $250.000 dan $300.000. Tergantung seberapa cepat kita ingin menjualnya. Jika kita menunggu sebentar, mungkin lebih. Tapi saya rasa kita jual cepat saja. Antara itu dan apa yang dia miliki di tabungan, kita bisa melunasi semua hutang dan masih punya cukup sisa untuk investasi proyek baru. Bagaimana dengan ibu? Sudah saya bilang. Fasilitas hidup berbantuan biayanya $2.000 per bulan. Kita bisa membayarnya selama bertahun-tahun dengan apa yang kita dapatkan. Ibu akan baik-baik saja. Lebih baik daripada di sini. Malah, dia akan punya orang di sekitarnya sepanjang hari. Kegiatan, perawatan profesional. $2.000 per bulan. Mereka menilai saya. Menghitung berapa lama mereka bisa mengunci saya sebelum uang saya sendiri habis. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu padanya. Gumam Budi. Tetapi suaranya tidak lagi memiliki keyakinan. Itu hanyalah pemeriksaan hati nurani. Perlawanan terakhir sebelum menyerah sepenuhnya. Budi, sayang. Dengarkan saya, kata Ayu. Dan sekarang suaranya lembut, membuai. Suara yang dia gunakan untuk memanipulasi dia juga. Ibumu sudah menjalani hidupnya. Dia punya pernikahannya. Dia punya putranya. Dia punya tahun-tahun baiknya. Sekarang giliran kita. Kita berhak hidup tanpa beban ini. Dan dia akan baik-baik saja. Saya janji padamu. Keheningan. Keheningan yang panjang, tebal, tak tertahankan. Dan kemudian, suara anak laki-laki saya. Baiklah, lakukan saja. Tapi cepat. Saya tidak ingin ini berlarut-larut. Sesuatu di dalam diri saya hancur pada saat itu. Itu tidak dramatis. Tidak ada air mata segera atau jeritan internal. Itu sesuatu yang lebih dalam, lebih pasti. Itu seperti melihat potongan terakhir jatuh dari sebuah bangunan yang sudah lama runtuh. Hanya saja saya menolak untuk melihatnya. Saya berdiri di sana, di sisi lain pintu, memeluk amplop itu ke dada saya. Di dalamnya ada dokumen untuk 3 unit apartemen dan sebuah rumah menghadap laut. Kekayaan yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Kekayaan yang ditinggalkan oleh kakak saya Arman. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas. Dengan satu syarat tertulis dalam suratnya. Janda, jangan beritahu siapapun sampai kamu yakin siapa yang pantas tahu. Sekarang saya mengerti mengapa. Saya menarik napas dalam-dalam. Memaksa tangan saya berhenti gemetar. Dan mundur diam-diam menuju pintu masuk. Saya membuka dan menutup pintu depan dengan kuat, membuat suara kali ini. Saya pulang. Saya berseru dengan suara ceria, hampir seperti bersenandung. Saya mendengar gerakan cepat di ruang tamu. Ketika saya masuk, Budi dan Ayu sedang duduk di sofa, tersenyum. Dia memegang ponselnya. Dia memegang cangkir kopi. Gambaran sempurna dari sore keluarga yang tenang. Hai, Ibu, kata Budi, berdiri untuk mencium dahi saya. Bagaimana hasilnya? Baik, Nak, jawab saya. Menyelipkan amplop itu ke dalam tas tangan saya sebelum mereka bisa melihatnya. Hanya beberapa urusan dokumen asuransi. Tidak ada yang penting. Ayu tersenyum. Senyum yang sekarang bisa saya lihat persis apa adanya. Mau kopi, Janda? Saya baru saja membuat 1 teko lagi. Ya Nak. Terima kasih. Saya duduk di kursi biasa saya dan memperhatikan mereka bergerak di sekitar dapur. Saya mengamati setiap gerakan, setiap pandangan yang mereka tukar. Semuanya masuk akal sekarang. Setiap komentar tentang ingatan saya, setiap saran agar saya lebih banyak istirahat, setiap lembar kertas yang mereka taruh di depan saya untuk ditandatangani. Saya mengambil kopi yang ditawarkan Ayu dan tersenyum. Mereka tidak tahu segalanya telah berubah. Mereka tidak tahu wanita yang baru saja mereka rencanakan untuk dikunci dan dilucuti asetnya sekarang memegang kekuasaan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka tidak tahu saya telah mendengarkan. Dan mereka jelas tidak tahu bahwa Janda Sumiati, janda yang pendiam dan penurut, baru saja terbangun. Hidup saya sederhana. Terlalu sederhana, mungkin.
Saya lahir di sebuah desa kecil di mana para wanita belajar sejak masa kanak-kanak bahwa takdir kami adalah merawat, melayani, dan menghilang sedikit demi sedikit setiap hari agar orang lain bisa bersinar. Saya menikah dengan Bapak Gunawan ketika saya berusia 23 tahun. Dia adalah pria yang baik, pekerja keras, tipe yang pulang ke rumah lelah tetapi selalu memiliki senyum untuk istrinya. Kami tidak pernah kaya, tetapi kami juga tidak pernah kekurangan sesuatu yang penting. Budi lahir 2 tahun setelah pernikahan. Dia adalah anak tunggal saya. Saya mengalami 2 keguguran sebelum dia dan 1 setelahnya. Jadi ketika dia akhirnya bertahan, saya melindunginya seolah-olah dia terbuat dari kaca. Mungkin dari situlah semuanya dimulai. Mungkin saya terlalu mencintainya. Saya terlalu melindunginya. Saya memberinya semua yang tidak saya miliki. Dan, dalam prosesnya, lupa mengajarkan kepadanya hal yang paling penting, bahwa segala sesuatu diperoleh, bukan diwariskan oleh hak ilahi. Bapak Gunawan meninggal 12 tahun yang lalu. Serangan jantung besar saat mengemudi pulang dari kantor. Dia bahkan tidak sempat sampai ke rumah sakit. Dia meninggalkan saya rumah, beberapa tabungan sederhana, dan pensiun kecil yang nyaris tidak menutupi pengeluaran dasar. Budi sudah menikah dengan Ayu saat itu. Mereka sudah bersama selama 3 tahun. Awalnya, setelah pemakaman, mereka berbicara tentang saya pindah untuk tinggal bersama mereka. Ibu tidak bisa tinggal sendirian, kata Budi. Tetapi saya menolak. Saya masih punya kekuatan. Saya masih bisa mengurus diri sendiri. Saya masih punya rumah saya, ruang saya, rutinitas saya. Selama 5 tahun, saya hidup seperti itu, mengunjungi mereka pada hari Minggu, menerima telepon sopan mereka di tengah minggu. Tetapi segalanya berubah ketika Budi kehilangan pekerjaannya. Mereka tidak pernah memberitahu saya dengan tepat apa yang terjadi. Sesuatu tentang pemotongan perusahaan, restrukturisasi, kebohongan halus yang dikatakan orang ketika seseorang dipecat. Ayu bekerja, tetapi gajinya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang sudah mereka biasakan. Apartemen mahal di bagian kota yang baru, mobil model terbaru, perjalanan akhir pekan ke restoran. Saat itulah kunjungan menjadi lebih sering, dan percakapan lebih spesifik. Ibu, rumah ini terlalu besar untuk ibu sendirian, kata Ayu, melihat sekeliling dengan mata penuh perhitungan yang belum saya ketahui cara membacanya. Saya tidak merasa sendirian di sini. Saya baik-baik saja, jawab saya. Dan itu benar. Saya suka kesendirian saya. Saya suka tanaman saya di taman, acara televisi saya di malam hari, kopi pagi saya di teras. Tapi pikirkan tentang kepraktisannya. Budi mendesak. Jika sesuatu terjadi pada ibu, jika ibu jatuh, jika ibu merasa sakit di tengah malam, tidak ada yang akan menyadari sampai berjam-jam kemudian. Mereka punya poin tentang itu. Saya kira, usia tua membawa ketakutan itu. Perasaan rapuh yang tidak ada sebelumnya. Ketakutan akan meninggal sendirian dan ditemukan beberapa hari kemudian oleh tetangga yang mencium baunya. Jadi, ketika mereka mengusulkan agar kami semua pindah ke rumah saya bersama saya terima, mereka akan menjual apartemen mereka, membayar hutang mereka, dan kami akan hidup sebagai keluarga. Ini akan seperti dulu, Bu, kata Budi. Seperti ketika saya masih kecil. Tetapi itu tidak seperti dulu. Sejak hari pertama, segalanya berbeda. Ayu menata ulang seluruh rumah. Untuk membuatnya lebih fungsional, katanya. Perabotan saya berakhir di gudang. Lukisan saya diganti dengan miliknya. Dapur saya didesain ulang sesuai seleranya. Sedikit demi sedikit, rumah saya berhenti menjadi milik saya. Makan tidak lagi menjadi momen keluarga tetapi transaksi cepat. Budi makan sambil melihat ponselnya. Ayu berbicara di telepon dengan teman-temannya. Saya duduk dalam keheningan, merasa semakin tidak terlihat di meja saya sendiri setiap hari. Komentar mulai berdatangan, kecil pada awalnya, hampir tidak terlihat. Janda, apakah ibu sudah menaruh garam di sini? Karena rasanya seperti ibu menaruhnya 2 kali. Ibu, apakah ibu ingat meminta saya membeli susu? Kami membeli 3 kotak minggu ini karena ibu terus meminta. Janda, ibu meninggalkan air mengalir lagi. Ibu harus lebih hati-hati. Setiap komentar adalah benih keraguan yang ditanam di kepala saya.
Apakah saya melupakan banyak hal? Apakah saya kehilangan ingatan? Saya mulai mempertanyakan diri sendiri. Mencatat semuanya. Memeriksa ulang semua yang saya lakukan. Dan sementara saya menyusut, mereka tumbuh. Budi menghabiskan berjam-jam terkunci di ruangan yang dulunya ruang menjahit Bapak Gunawan. Sekarang diubah menjadi kantornya. Dia berbicara tentang bisnis baru, investasi, peluang. Tetapi saya tidak pernah melihat uang masuk. Saya hanya melihat tabungan saya mulai menghilang. Ibu, saya perlu meminjam 2 juta rupiah, kata Budi. Ini untuk bisnis. Saya akan membayarnya bulan depan. Dia tidak pernah membayar saya kembali. Janda, bisakah ibu membantu kami dengan tagihan listrik bulan ini? Kami sedikit kesulitan. Ayu akan bertanya dengan suara lembut yang sekarang saya tahu adalah manipulasi murni. Saya selalu membantu. Saya selalu mengatakan ya. Karena dia anak saya. Karena mereka keluarga saya. Karena ibu berkorban. Bukan. Itu yang diajarkan kepada kami. Pensiun saya sebesar Rp1.200.000 per bulan lenyap dalam 3 minggu. 30 juta rupiah yang ditinggalkan Bapak Gunawan menjadi 20 juta rupiah. Lalu 15 juta rupiah. Lalu 8 juta rupiah. Saya mencatat di buku catatan yang tersembunyi di kamar saya. Menjumlahkan setiap pinjaman yang tidak pernah dibayar kembali. Setiap bantuan yang berubah menjadi kewajiban. Tetapi saya mengatakan pada diri sendiri bahwa itu baik-baik saja. Itulah gunanya keluarga. Bahwa Budi sedang melalui masa sulit dan saya harus mendukungnya seperti yang selalu saya lakukan. Ayu lebih halus, tetapi lebih konstan. Dia selalu punya saran. Dia selalu punya komentar yang dibungkus dengan kekhawatiran. Janda, tidakkah ibu berpikir ibu harus menemui dokter? Saya perhatikan ibu lebih pelupa. Mungkin kita harus menaruh rekening atas nama Budi, hanya untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada ibu. Itu lebih aman. Mengapa ibu tidak memberikan kartu debit ibu kepada saya? Saya bisa berbelanja. Dengan begitu ibu tidak perlu keluar dalam dingin. Setiap saran adalah penyerahan kecil. Setiap penyerahan membuat saya lebih kecil, lebih bergantung, lebih tidak terlihat. Dan saya menerima segalanya karena saya pikir itu cinta. Saya pikir mereka merawat saya. Betapa bodohnya saya. Teman-teman saya mulai menghilang dari hidup saya. Bukan karena saya ingin, tetapi karena setiap kali saya berencana untuk bertemu dengan mereka, sesuatu yang lebih penting muncul. Ibu, saya perlu ibu tinggal di rumah hari ini karena teknisi internet akan datang. Janda, ibu lebih baik tidak keluar hari ini. Sedang hujan dan ibu mungkin masuk angin. Sampai mereka berhenti menelepon. Sampai saya berhenti mencoba sendiri. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa di usia saya tidak lagi membutuhkan teman. Bahwa keluarga saya sudah cukup. Kakak saya, Arman, datang mengunjungi saya setiap 2 bulan. Dia tinggal di Jakarta Selatan, 3 jam perjalanan. Dia adalah pria yang sukses, pemilik beberapa bisnis, tetapi dia tidak pernah menikah atau punya anak. Saya adalah satu-satunya keluarga dekatnya. Dan dia adalah satu-satunya orang yang melihat apa yang saya tolak untuk lihat. Janda, anak itu memanfaatkanmu. Dia akan memberitahu saya, menatap saya dengan saksama dengan mata abu-abu yang kami warisi dari ibu kami itu. Dan wanita itu lebih buruk. Mereka mengurasmu. Adik, jangan katakan itu. Arman, Budi adalah anak saya. Justru itu sebabnya saya memberitahumu. Karena saya mengenalmu. Karena saya tahu kamu mampu menghilang sepenuhnya hanya agar dia baik-baik saja. Tetapi saya tidak mendengarkannya. Saya tidak ingin mendengarkannya. Karena mendengarkan berarti menerima bahwa saya telah gagal sebagai seorang ibu. Bahwa saya telah membesarkan seorang pria yang mampu memanfaatkan ibunya sendiri. Terakhir kali Arman datang, 4 bulan yang lalu, dia bertengkar hebat dengan Budi. Saya ada di dapur. Tetapi saya mendengar semuanya. Kamu mencuri dari ibumu, kata Arman terus terang. Dia memberi saya uang karena dia mau. Jawab Budi. Dia memberikannya kepadamu karena kamu memanipulasinya. Karena kamu membuatnya merasa bahwa jika dia tidak membantumu, dia adalah ibu yang buruk. Kamu tidak punya hak untuk datang ke rumah saya dan menghina saya. Ini bukan rumahmu, ini rumah ibumu. Dan jika kamu punya sedikit saja rasa malu,
Kamu akan membantunya alih-alih mengurasnya sampai kering. Budi mengusirnya. Dan saya, pengecut seperti biasa, tidak mengatakan apa-apa. Saya membiarkan anak saya mengusir kakak saya. Saya membiarkannya pergi dengan marah. Saya tidak tahu itu akan menjadi terakhir kalinya saya melihatnya hidup. Arman meninggal 2 bulan yang lalu. Aneurisma otak. Cepat, tanpa rasa sakit, kata mereka kepada saya. Saya pergi ke pemakaman sendirian. Budi bilang dia punya pertemuan penting. Ayu bilang seseorang harus tinggal untuk menjaga rumah. Di pemakaman, pengacara Arman menyerahkan surat kepada saya. Bapak Arman meninggalkan instruksi bahwa ibu menerima ini secara langsung, katanya kepada saya. Surat Arman terasa membakar di tangan saya saat saya kembali dari pemakaman. Itu adalah amplop tebal, putih, disegel dengan lilin merah seperti dalam film-film lama. Di bagian depan, dengan tulisan tangan kakak saya yang tegas dan miring, tertulis sederhana, untuk janda. Baca sendiri. Saya menunggu sampai malam. Budi dan Ayu pergi makan malam dengan teman-teman. Saya bilang saya lelah, bahwa saya lebih suka tinggal di rumah. Itu bohong. Saya perlu sendirian untuk membaca apa yang kakak saya harus katakan kepada saya dari sisi lain kematian. Saya duduk di tempat tidur saya, dengan lampu malam menyala, dan membuka amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada 2 hal. Surat tulisan tangan multi halaman dan dokumen hukum terlipat. Saya mulai dengan surat itu. Jandaku tersayang, jika kamu membaca ini, itu berarti waktuku akhirnya tiba. Jangan berduka untukku. Aku hidup dengan baik, aku hidup dengan caraku, dan aku pergi dengan mengetahui bahwa aku melakukan hal yang benar dengan meninggalkanmu apa yang akan aku tinggalkan untukmu. Tetapi sebelum kamu membaca lebih lanjut, aku perlu kamu memahami sesuatu. Apa yang ada di dokumen hukum itu? Jangan beritahu siapapun. Tidak ada janda. Bahkan Budi pun tidak. Terutama Budi. Saya berhenti sejenak. Jantung saya berdetak kencang. Saya terus membaca. Aku tahu itu menyakitkan untuk didengar dari kakakmu sendiri. Tetapi anak itu bukan anak yang kamu besarkan. Aku tidak tahu kapan dia salah jalan. Apakah itu ketika kamu terlalu memanjakannya atau ketika dia memilih untuk menikahi ular berbisa istrinya itu? Tetapi yang benar adalah anakmu adalah pria yang lemah, serakah, dan mampu melakukan apa saja demi uang. Dan dia lebih buruk. Dia adalah otak di balik segalanya. Dia hanyalah alat tibri-bri-bri-bri. Air mata mulai jatuh ke kertas, mengotori tinta, tetapi saya melanjutkan. Selama beberapa tahun terakhir ini, aku telah melihatmu perlahan menghilang. Setiap kali aku datang mengunjungimu, kamu sedikit lebih kecil, sedikit lebih pendiam, sedikit lebih absen, dan kedua orang itu tumbuh di ruangmu seperti gulma. Aku telah melihatmu memberi mereka uang yang tidak kamu miliki, menandatangani surat-surat yang tidak kamu mengerti, menyerahkan hal-hal yang seharusnya menjadi milikmu. Dan yang terburuk adalah aku telah melihatmu meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah cinta. Saya menutup mulut dengan tangan untuk menahan isak tangis. Tetapi cinta bukanlah apa yang mereka berikan kepadamu, adik. Cinta adalah apa yang kamu berikan kepada mereka tanpa menerima imbalan apapun kecuali remah-remah perhatian dan tumpukan manipulasi. Aku mencoba membuka matamu. Tuhan tahu aku sudah mencoba. Tetapi kamu keras kepala. Janda. Kamu selalu begitu. Jadi aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Aku memutuskan untuk melindungimu bahkan dari dirimu sendiri. Saya membuka dokumen hukum itu dengan tangan gemetar. Itu adalah surat wasiat. Surat wasiat Arman. Dan saat saya membacanya, dunia berhenti. Kakak saya telah meninggalkan saya segalanya. 3 unit apartemen di bagian kota yang paling eksklusif, ekser, masing-masing bernilai sekitar 1.500.000.000 rupiah. Dan sebuah rumah menghadap laut di pantai selatan, properti yang dia beli 10 tahun yang lalu dan yang, menurut dokumen itu, bernilai sekitar 3 miliar rupiah. Secara total, hampir 8 miliar rupiah dalam properti. Saya harus membacanya 3 kali untuk mempercayainya. Arman tidak punya anak, tidak pernah menikah, dan saya adalah satu-satunya ahli warisnya. Itu semua milik saya. Saya kembali ke surat itu. Tangan saya gemetar begitu hebat sampai saya hampir tidak bisa memegang kertas itu.
Aset-aset ini milikmu dan bukan milik orang lain. Aku telah meninggalkan instruksi yang sangat jelas kepada pengacaraku, Bapak Harun. Dia akan menghubungimu untuk mengatur transfer properti. Tetapi, janda, dengarkan aku baik-baik. Jangan beritahu Budi atau Ayu apapun sampai kamu benar-benar yakin mereka tidak akan mencoba mengambilnya darimu. Dan percayalah padaku, mereka akan mencoba. Kakak saya terlalu mengenal saya. Aku tahu insting pertamamu adalah membaginya dengan mereka. Kamu akan ingin memberitahu mereka, membantu mereka, memberi mereka sebagian karena begitulah dirimu. Tetapi aku mohon kepadamu, adik, jangan lakukan itu. Belum, awasi mereka dulu. Lihat bagaimana mereka berperilaku ketika mereka tidak tahu kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Saat itulah kamu akan melihat siapa mereka sebenarnya. Saya beralih ke halaman terakhir. Aku telah hidup 73 tahun di dunia ini, janda, dan aku telah bertemu banyak orang baik dan orang jahat. Dan aku bisa menjamin kepadamu bahwa menantumu adalah salah satu yang terburuk. Wanita itu tidak mencintaimu. Dia tidak pernah mencintaimu. Kamu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya adalah segala sesuatu yang bisa dia dapatkan darimu. Budi lemah. Dia mengendalikan budi. Jika kamu memberitahunya tentang warisan itu, dalam waktu kurang dari seminggu mereka akan menekanmu untuk memberikan segalanya kepada mereka. Mereka akan mengarang keadaan darurat, krisis, penyakit. Mereka akan membuatmu merasa bersalah karena memiliki sementara mereka tidak. Dan kamu akan menyerah, karena kamu selalu menyerah. Dia benar. Dia tahu persis siapa saya. Jadi aku memintamu ini. Adik tersayang, jadilah egois untuk sekali ini dalam hidupmu. Simpan rahasia ini. Lindungi apa yang menjadi milikmu. Dan jika sewaktu-waktu kamu merasa dalam bahaya, bahwa mereka terlalu banyak memanipulasimu atau memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan, telepon Bapak Harun. Dia memiliki instruksi untuk membantumu. Aku telah membayarnya di muka untuk mewakilimu dan melindungi kepentinganmu, jadi kamu tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Surat itu berakhir dengan perpisahan yang sederhana, tetapi menghancurkan. Aku selalu mencintaimu, janda. Kamu adalah adik terbaik yang bisa diminta seorang pria. Sekarang giliranmu untuk berbuat baik pada dirimu sendiri. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Jangan berikan kekuatan itu kepada mereka. Dan jika kamu pernah ragu, ingatlah ini. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membutuhkanmu untuk hancur agar merasa lengkap. Dengan segala cintaku, kakakmu, Arman. Saya menangis sampai tidak ada air mata yang tersisa malam itu. Saya menangisi kakak saya, ketidakhadirannya, cintanya yang tanpa syarat. Saya menangisi diri saya sendiri, untuk semua tahun saya habiskan menyusut agar orang lain bisa tumbuh. Dan saya menangisi Budi, untuk putra seperti apa dia dulu dan pria seperti apa dia telah menjadi. Keesokan harinya saya menelepon Bapak Harun. Dia adalah pria berusia 50-an. Dengan suara tenang dan tata krama formal. Dia menjadwalkan janji untuk hari Selasa berikutnya di kantornya. Bapak Arman sangat jelas dalam instruksinya. Nyonya Sumiati, katanya saat kami meninjau dokumen. Properti-properti ini milik ibu tanpa syarat apapun. Unit-unit apartemen saat ini disewakan, menghasilkan total pendapatan bulanan sekitar 45 juta rupiah. Uang itu telah terakumulasi dalam rekening sejak Bapak Arman meninggal. Sudah ada hampir 90 juta rupiah yang tersedia. Saya tidak bisa bicara. Saya hanya mengangguk saat dia melanjutkan. Rumah pantai itu tidak ditempati. Kakak ibu menggunakannya sesekali, tetapi dalam kondisi sempurna. Dilengkapi perabotan lengkap, tagihan utilitas lancar, dan siap untuk ibu tinggali kapanpun ibu mau. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya akhirnya bertanya. Tidak ada, Bu. Cukup tanda tangani dokumen transfer di hadapan notaris. Prosesnya memakan waktu sekitar 2 minggu. Setelah itu, semuanya akan resmi atas nama ibu. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya? Bapak Harun menatap saya dengan saksama. Tidak ada, Nyonya Sumiati. Properti-properti ini milik ibu berdasarkan hak wasiat. Tidak ada yang bisa mengklaimnya, menjualnya, atau membuangnya tanpa persetujuan ibu yang jelas dan disahkan oleh notaris. Kakak ibu memastikan hal itu.
Saat itulah saya menceritakan semuanya kepadanya. Saya tidak tahu mengapa saya melakukannya. Mungkin karena saya perlu mengatakannya dengan lantang. Mungkin karena saya melihat di matanya pemahaman yang tidak dapat saya temukan di rumah saya sendiri. Saya menceritakan kepadanya tentang Budi, tentang Ayu, tentang uang yang menghilang, tentang komentar mengenai ingatan saya, tentang bagaimana saya merasa semakin kecil dalam hidup saya sendiri. Dia mendengarkan tanpa menyela. Ketika saya selesai, dia mengangguk perlahan. Kakak ibu memperingatkan saya bahwa hal seperti ini mungkin terjadi, katanya. Itulah sebabnya dia begitu spesifik dalam instruksinya. Nyonya Sumiati, saya tidak bisa memberitahu ibu apa yang harus dilakukan dengan keluarga ibu. Tetapi saya bisa memberitahu ibu ini. Jika pada saat tertentu ibu merasa ditekan untuk menandatangani sesuatu, untuk memberikan persetujuan ibu untuk sesuatu, atau jika ibu merasa ibu dalam bahaya dengan cara apapun, telepon saya. Kapanpun. Saya akan melindungi kepentingan ibu. Itu yang saya janjikan kepada kakak ibu. Dia memberi saya kartu namanya. Saya menyimpannya di tempat teraman yang bisa saya pikirkan. Di dalam bras saya, kami menandatangani surat-surat itu hari itu. Bapak Harun menjelaskan bahwa dalam 2 minggu, saya harus kembali untuk penandatanganan terakhir di hadapan notaris. Dan bahwa pada hari itu, semuanya akan resmi. Sementara itu, katanya kepada saya sarankan ibu tidak menyebutkan semua ini kepada siapapun. Sama sekali tidak ada. Mengerti, mengerti, jawab saya. Tetapi saat saya mengemudi pulang, dengan dokumen awal di tas tangan saya tidak bisa tidak merasakan emosi yang sudah bertahun-tahun tidak saya rasakan. Itu sesuatu seperti harapan. Itu sesuatu seperti kekuatan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memiliki sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saya punya kartu S di lengan baju saya. Saya punya jalan keluar. Dan kemudian, tepat ketika saya sampai di rumah dan hendak menceritakan semuanya kepada mereka karena hati ibu saya tidak tahu bagaimana menyimpan rahasia, saya mendengar mereka berencana untuk menghancurkan saya. Hari-hari setelah mendengar percakapan itu adalah hari-hari teraneh dalam hidup saya. Saya bergerak melalui rumah seperti hantu yang bisa melihat yang hidup tetapi tidak bisa menyentuh mereka. Saya tersenyum ketika saya harus tersenyum. Saya mengangguk ketika saya harus mengangguk. Tetapi di dalam, saya benar-benar terjaga untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mengamati setiap detail dengan kejernihan yang menyakitkan. Saya mulai mengingat banyak hal. Hal-hal kecil yang tampak tidak penting pada saat itu tetapi sekarang memiliki makna yang sama sekali berbeda. Itu seolah-olah seseorang telah menyalakan lampu di ruangan gelap dan tiba-tiba saya bisa melihat semua jebakan yang telah mereka pasang untuk saya. Saya ingat waktu itu, 6 bulan yang lalu, ketika Ayu meminta saya menandatangani beberapa surat. Ini untuk memperbarui asuransi rumah, janda. Katanya dengan senyum manis yang sekarang bisa saya lihat apa adanya sebuah topeng. Cukup tanda tangan ibu di sini dan di sini. Saya telah menandatangani tanpa membaca. Saya mempercayainya. Saya percaya bahwa dia memikirkan yang terbaik untuk saya. Sekarang saya bertanya-tanya apa yang telah saya tandatangani hari itu. Saya ingat ketika Budi meyakinkan saya untuk menaruh namanya di rekening bank saya. Ini kalau-kalau sesuatu terjadi pada ibu. Dengan begitu, saya bisa mengakses dana ibu untuk membayar obat ibu atau apapun yang ibu butuhkan. Itu hanya pencegahan. Pencegahan. Tentu, pencegahan untuk dia, bukan untuk saya. Sejak hari itu, rekening saya mulai terkuras lebih cepat. Saya ingat kunjungan dokter yang diatur Ayu tahun lalu. Hanya pemeriksaan rutin. Janda, di usia ibu, penting untuk melakukan pemeriksaan. Dokter telah mengajukan pertanyaan aneh kepada saya. Tentang ingatan saya. Tentang apakah saya melupakan banyak hal. Tentang apakah saya bingung. Saya telah menjawab dengan jujur. Menyebutkan kelupaan kecil yang normal untuk siapapun yang berusia 71 tahun. Tetapi sekarang saya sadar. Mereka sedang membangun berkas. Mereka mendokumentasikan setiap kesalahan kecil untuk menggunakannya melawan saya. Saya ingat ketika mereka mulai mengisolasi saya dari teman-teman saya. Itu tidak mendadak. Itu bertahap, hampir tidak terlihat. Pertama itu Siti, teman seumur hidup saya. Kami telah berencana untuk makan siang pada hari Selasa. Saya sudah siap, menunggu di ruang tamu.
ketika Ayu datang dengan ekspresi khawatir. "Janda." Siti menelepon. Dia bilang dia harus membatalkan. Rupanya putrinya sakit. Saya percaya padanya. Saya mengirim pesan kepada Siti mendoakan agar dia lekas sembuh. Dia menjawab, "Bingung. Apa yang kamu bicarakan, janda? Saya menunggumu di restoran selama 2 jam. Apakah kamu lupa janji kita?" Ketika saya menunjukkan pesan itu kepada Ayu, dia menyangkal mengatakan apapun kepada saya. "Mungkin ibu bingung, janda. Mungkin ibu bermimpi saya memberitahu ibu." Dan saya, Tuhan ampuni saya, mulai meragukan diri saya sendiri. Saya mulai berpikir bahwa mungkin saya memang bingung. Kemudian itu Linda. Kemudian harahap. Satu persatu, teman-teman saya menghilang dari hidup saya. Setiap kali dengan alasan yang berbeda. Setiap kali meninggalkan saya lebih terisolasi, lebih bergantung pada Budi dan Ayu. Saya ingat hari saya ingin pergi ke bank sendirian. Ayu bersikeras menemani saya. "Daerah itu berbahaya, janda. Saya tidak ingin terjadi apa-apa pada ibu." Di bank, dia yang berbicara untuk saya. Dia melakukan transaksi. Saya hanya menandatangani di mana mereka menyuruh saya. Teller bahkan tidak menatap mata saya. Baginya, saya adalah wanita tua yang tidak terlihat dan menantu perempuan saya adalah yang benar-benar penting. Saya ingat percakapan di mana Budi akan menyebutkan hutang-hutangnya. Tidak pernah secara langsung. Selalu dalam percakapan dengan Ayu yang kebetulan saya dengar. Saya tidak tahu bagaimana kita akan membayar ini. Para kreditor menekan kita. Jika kita tidak mendapatkan uang segera, kita akan kehilangan segalanya. Dan saya, dapat diprediksi seperti matahari terbit, akan selalu menawarkan bantuan. "Saya punya tabungan, Nak. Kita bisa menggunakannya." Sekarang saya sadar. Percakapan itu tidak disengaja. Saya dimaksudkan untuk mendengarnya. Itu adalah sandiwara yang dirancang untuk memanipulasi rasa bersalah keibuan saya, untuk membuat saya merasa bahwa jika saya tidak menyelamatkan mereka, saya akan bertanggung jawab atas kehancuran mereka. Saya ingat ketika mereka mulai berbicara tentang komunitas pensiunan. Mereka tidak menyebutnya begitu. Tentu saja. Mereka menyebutnya komunitas untuk orang dewasa yang lebih tua atau tempat tinggal hidup berbantuan. Ayu akan meninggalkan brosur berwarna-warni di meja makan. "Lihat betapa bagusnya, janda. Mereka punya kegiatan. Perawat 24 jam. Orang-orang seusia ibu. Ibu tidak akan sendirian." Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah hadiah. Seolah-olah mereka menawarkan saya liburan permanen. Budi mendukung ide itu dengan komentar halus. "Ibu bosan di sini. Di tempat-tempat itu ibu akan punya orang untuk diajak bicara. Hal-hal untuk dilakukan." Apa yang sebenarnya mereka maksud adalah, di tempat-tempat itu ibu akan keluar dari jalan dan kami akan memiliki rumah ibu. Saya ingat minggu lalu, ketika Ayu menyiapkan teh spesial untuk saya. "Ini untuk membantu ibu tidur lebih nyenyak, janda." Saya perhatikan ibu lelah belakangan ini. Saya meminum teh itu tanpa curiga apapun. Malam itu saya tidur selama hampir 12 jam tanpa henti. Keesokan harinya saya linglung, bingung. Ayu mengambil kesempatan untuk berkomentar. "Lihat, begitulah ibu belakangan ini. Disorientasi. Mungkin kita harus bicara dengan dokter." Sekarang saya bertanya-tanya apa yang dia masukkan ke dalam teh itu. Semua kenangan ini menghantam saya seperti gelombang. Setiap satu adalah pengkhianatan kecil. Dan semuanya bersama-sama membentuk rencana teliti untuk menguras saya, menyatakan saya tidak kompeten, dan mengambil semua yang menjadi milik saya. Tetapi mereka tidak tahu 3 hal mendasar. Pertama, saya telah mendengarkan. Saya tahu persis apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan. Kedua, saya memiliki properti bernilai hampir 8 miliar rupiah yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Ketiga, janda Sumiati baru saja terbangun. Dan seorang wanita berusia 71 tahun yang selamat dari kemiskinan, kejandaan, kesepian, dan bertahun-tahun manipulasi diam-diam jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Malam itu, saat mereka tidur, saya mengambil buku catatan tua dari laci meja samping tempat tidur saya. Itu adalah buku catatan yang diberikan Bapak Gunawan kepada saya bertahun-tahun yang lalu, dengan sampul kulit usang. Saya tidak pernah menggunakannya.
Sekarang itu memiliki tujuan yang sempurna. Di halaman pertama, saya menulis buku harian pembelaan janda Sumiati. Dan saya mulai mencatat semuanya. Setiap tanggal, setiap percakapan mencurigakan. Setiap surat yang mereka suruh saya tanda tangani. Setiap kali mereka mengisolasi saya dari teman-teman saya. Setiap komentar tentang ingatan saya. Setiap kunjungan aneh ke dokter. Semuanya. Saya juga menuliskan nama dan nomor Bapak Harun. Detail warisan saya. Tanggal-tanggal penting. Penandatanganan akhir di hadapan notaris dijadwalkan 10 hari dari sekarang. Saya harus bertahan 10 hari itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya, saya menelepon Siti dari telepon umum. Saya tidak bisa menggunakan ponsel saya. Budi bersikeras untuk mengkonfigurasi lebih baik untuk saya beberapa bulan yang lalu. Sekarang saya curiga dia punya akses ke semua panggilan dan pesan saya. Janda, kamu kemana saja? Siti bertanya dengan suara khawatir. Saya sudah coba meneleponmu, tetapi menantumu selalu bilang kamu sedang istirahat atau tidak enak badan. Siti, saya perlu kamu mendengarkan saya dan jangan beritahu siapapun tentang ini, kata saya kepadanya. Dan saya menceritakan semuanya kepadanya. Setiap kata yang saya dengar, setiap bagian dari rencana itu, ada keheningan panjang di ujung lain telepon. Janda, kamu harus keluar dari rumah itu, katanya akhirnya. Orang-orang itu berbahaya. Saya tahu, tetapi saya belum bisa. Saya harus menunggu masalah hukum diselesaikan. 10 hari lagi. Saya hanya perlu bertahan selama 10 hari. Bagaimana jika dalam 10 hari itu mereka menyuruhmu menandatangani sesuatu? Bagaimana jika mereka membawamu ke dokter dan berhasil membuatmu dinyatakan tidak kompeten? Saya tidak akan menandatangani apapun lagi. Dan jika mereka mencoba membawa saya ke dokter, saya akan menolak. Saya akan membuat keributan jika perlu. Siti menghela napas. Kamu punya nomor saya. Apapun, kapanpun, kamu telepon saya. Dan jika dalam 2 hari saya tidak mendengar kabar darimu, saya akan datang ke rumah itu dan saya akan membuat skandal terbesar yang pernah kamu lihat. Terima kasih, Siti. Kamu satu-satunya teman yang saya miliki. Saya selalu temanmu, janda. Saya yang berhenti mendesak. Saya seharusnya menyadari apa yang terjadi. Ketika saya menutup telepon, saya merasa beban terangkat dari dada saya. Orang lain tahu. Orang lain mengawasi. Saya tidak lagi sepenuhnya sendirian. Sore itu, Ayu menemukan saya di dapur sedang menyiapkan kopi. Janda, kita perlu bicara. Katanya dengan nada serius yang dia gunakan ketika dia ingin sesuatu terdengar penting. Katakan, Nak, Budi dan saya khawatir tentang ibu. Kami perhatikan ibu sangat pelupa belakangan ini. Ibu melupakan banyak hal. Ibu bingung. Saya menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk bertindak. Benarkah? Saya tidak menyadarinya. Jawab saya lembut, menatap langsung ke matanya. Itulah sebabnya kami ingin membawa ibu ke spesialis, seorang ahli saraf, hanya untuk melakukan evaluasi penuh. Itu untuk kebaikan ibu sendiri. Kapan? Kamis. Kami sudah punya janji. Kamis adalah dalam 2 hari, dan penandatanganan notaris saya dalam 10 hari. Jika mereka membawa saya ke ahli saraf itu pada hari Kamis, saya pasti akan pergi dari sana dengan diagnosis penurunan kognitif yang sudah disiapkan. Dan kemudian rencana itu akan dipercepat. Baiklah, kata saya akhirnya. Jika kamu pikir itu perlu, saya akan pergi. Ayu tampak terkejut dengan kepatuhan saya. Dia mengharapkan perlawanan. Tetapi saya telah belajar sesuatu beberapa hari terakhir ini. Terkadang pertahanan terbaik adalah tampak tidak berdaya. Sempurna, katanya sambil tersenyum. Itu akan baik untuk ibu. Ibu akan lihat. Ketika dia pergi, saya mengeluarkan kartu nama Bapak Harun dari bras saya dan menghafal nomornya. Dalam 2 hari, pagi-pagi pada hari Kamis, sebelum mereka membawa saya ke ahli saraf itu, saya akan membuat panggilan yang akan mengubah segalanya. Pada hari Rabu malam, saya mendengar percakapan yang mengkonfirmasi semua kecurigaan saya dan memutuskan benang harapan terakhir yang tersisa. Sudah larut. Saya ada di kamar saya, tetapi saya tidak bisa tidur. Ada sesuatu di udara. Ketegangan listrik yang membuat saya waspada.
Saya mendengar Budi dan Ayu naik tangga, berbicara dengan suara rendah. Mereka melewati pintu saya dan melanjutkan ke kamar mereka di ujung lorong. Saya bangun tanpa alas kaki dan berjalan diam-diam sampai saya dekat dengan pintu mereka. Itu sedikit terbuka. Saya bisa mendengar setiap kata dengan kejernihan kristal. Besok adalah harinya, kata Ayu dengan suara bertekad. Dokter Jatmiko sudah menyiapkan semuanya. Dia akan mendiagnosis demensia senili sedang dengan rekomendasi untuk institusionalisasi segera. Bagaimana jika ibu menolak? Tanya Budi. Dia tidak akan menolak. Kita akan memberinya obat penenang di sarapannya, seperti yang kita sepakati. Pada saat kita sampai di kantor, dia akan cukup disorientasi agar diagnosisnya kredibel. Dokter akan mengajukan pertanyaan. Dia akan gagal menjawab. Dan itu saja. Kita punya surat keterangan itu. Saya merasa darah saya menjadi dingin. Dan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk ini? Tanya Budi. 50 juta rupiah. Kita akan membayarnya dengan uang yang kita ambil dari rekeningnya segera setelah kita punya hak perwalian. Saya sudah bicara dengan pengacara. Setelah kita punya surat keterangan medis dan tanda tanganmu sebagai satu-satunya putra, kita bisa memproses perwalian dalam waktu kurang dari seminggu, kemudian datang bagian yang bagus. Berapa perkiraan kita bisa mendapatkan dengan semuanya? Ayu berhenti sejenak. Saya membayangkannya melakukan perhitungan mental. Rumah itu dengan mudah bernilai 3 miliar rupiah. Mungkin lebih jika kita menunggu sebentar, tapi saya rasa kita jual cepat saja. Ibu masih punya sekitar 60 juta rupiah di rekeningnya. Pensiunnya 1.200.000 rupiah per bulan. Jika kita menginstitusionalisasikannya, pensiun itu berpindah kepada kita sebagai wali. Fasilitas hidup berbantuan biayanya 20 juta rupiah bulanan. Tetapi dengan apa yang kita dapatkan dari rumah, kita bisa membayar 3 tahun di sana dan masih punya sekitar 2 miliar 500 juta rupiah bersih untuk kita. 2 miliar 500 juta rupiah. Ulang Budi. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang menghancurkan hati saya. Itu adalah kelegaan. Itu adalah kebahagiaan. Anak saya sendiri senang memikirkan mengunci saya dan mencuri dari saya. Dengan itu, kita melunasi semua hutang, berinvestasi dalam bisnis baru, dan akhirnya kita bisa menjalani hidup yang pantas kita dapatkan. Lanjut Ayu. Tanpa harus mengurus seorang wanita tua yang semakin tidak berguna setiap hari. Bagaimana jika seseorang bertanya? Bagaimana jika salah satu temannya terlibat? Ayu tertawa. Itu adalah tawa yang dingin, penuh perhitungan. Teman apa? Kita sudah mengusir mereka semua berbulan-bulan yang lalu. Ibu tidak punya siapa-siapa. Kakaknya meninggal. Tidak ada kerabat dekat. Kita adalah satu-satunya yang dia miliki. Dan ketika dia diinstitusionalisasi, kita mengontrol siapa yang mengunjunginya dan siapa yang tidak. Jika seseorang bertanya, kita tunjukkan surat keterangan medis dan jelaskan bahwa, sayangnya, kondisinya memburuk dan dia membutuhkan perawatan profesional. Titik. Kedengarannya terlalu mudah. Itu karena memang mudah. Budi, ibumu adalah wanita tua, sendirian, tanpa sumber daya nyata. Tidak ada yang akan bertanya. Tidak ada yang akan menyelidiki. Hal semacam ini terjadi setiap hari. Keluarga menginstitusionalisasikan orang tua mereka karena mereka tidak bisa lagi merawat mereka. Itu sangat normal. Ada keheningan. Kemudian suara Budi, lebih rendah. Kadang-kadang saya merasa tidak enak tentang ini. Jangan lemah sekarang, kata Ayu dengan kasar. Dia punya hidupnya. Dia punya pernikahannya. Masa mudanya. Segalanya. Sekarang giliran kita. Dan lagi pula, kita akan membayar untuk tempat yang bagus. Kita tidak meninggalkannya di jalanan. Dia akan punya makanan, tempat tidur, perawat. Dia akan baik-baik saja. Saya kira begitu. Jangan kira-kira. Kamu tahu begitu. Dan kamu tahu kita tidak punya pilihan lain. Hutangmu 800 juta rupiah, Budi. 800 juta rupiah. Jika kita tidak membayar segera, mereka akan datang mencari kita. Apakah kamu ingin kita kehilangan segalanya? Apakah kamu ingin kita berakhir di jalanan sementara dia masih duduk di sini di rumah yang bernilai mahal ini? Tidak. Jadi besok kita bangun pagi, berikan dia obatnya, bawa dia ke dokter, dapatkan surat keterangan itu, dan mulai prosesnya. Dalam sebulan,
Semua ini akan menjadi kenangan buruk dan kita akan menjalani hidup yang pantas kita dapatkan. Saya mendengar gerakan di dalam ruangan. Saya cepat-cepat menjauh dan kembali ke kamar saya tanpa membuat suara. Saya menutup pintu dan duduk di tempat tidur. Gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. 800 juta rupiah hutang. Anak saya punya 800 juta rupiah hutang yang tidak saya ketahui. Dan dia rela menghancurkan saya untuk membayarnya. Obat penenang di sarapan. Dokter yang dibeli. Diagnosis palsu. Institusionalisasi segera. Semuanya direncanakan secara detail. Saya melihat jam. Sudah pukul 11 malam. Janji saya dengan notaris dalam 9 hari. Tetapi mereka berencana membawa saya ke dokter besok. Jika mereka membius saya, jika mereka mendapatkan surat keterangan itu, semuanya akan hilang. Tidak masalah bahwa saya memiliki properti bernilai 8 miliar rupiah jika saya dinyatakan tidak kompeten. Budi, sebagai satu-satunya putra, akan menjadi wali hukum saya. Dan seorang wali memiliki akses ke segalanya. Saya harus bertindak sekarang. Saya tidak bisa menunggu 9 hari lagi. Saya mengeluarkan kartu nama Bapak Harun dari bras saya. Saya memutar nomornya di ponsel saya. Sudah larut. Tetapi dia telah menyuruh saya meneleponnya kapanpun jika saya dalam bahaya. Dia menjawab pada dering keempat. Suaranya mengantuk, tetapi waspada. Bapak Harun, ini Janda Sumiati. Saya minta maaf atas waktunya, tetapi saya dalam bahaya. Besok mereka akan membius saya dan membawa saya ke dokter yang dibayar untuk mendapatkan surat keterangan demensia. Saya butuh bantuan Bapak. Ada jeda singkat. Kemudian suaranya sepenuhnya terjaga. Nyonya Sumiati, dengarkan saya baik-baik. Bisakah ibu meninggalkan rumah ibu sekarang tanpa mereka sadari? Saya pikir begitu. Mereka sedang tidur. Lakukan. Ambil hanya yang penting. KTP, kartu ibu, beberapa pakaian. Tidak ada yang lain. Keluar melalui pintu depan dan berjalan 2 blok ke jalan raya. Di sana, naik taksi dan suruh dia membawa ibu ke Hotel Sentral, pusat kota. Saya akan menemui ibu di sana dalam 1 jam. Bisakah ibu melakukan itu? Ya. Bagus. Jangan kembali untuk apapun. Jangan tinggalkan catatan. Jangan beritahu siapapun. Cukup pergi. Saya akan menemui ibu dalam 1 jam. Saya menutup telepon dan melihat sekeliling kamar saya. 71 tahun hidup dan semua yang benar-benar saya butuhkan muat dalam tas semalam kecil. Saya memasukkan KTP saya, kartu bank saya, beberapa pakaian dalam, sweater, dokumen warisan awal yang diberikan pengacara kepada saya, buku catatan tempat saya mencatat semuanya, dan beberapa foto yang saya miliki tentang Bapak Gunawan dan Budi ketika dia masih kecil. Budi yang dulu, bukan yang sekarang. Saya berpakaian dalam keheningan. Celana gelap, blus nyaman, sepatu datar. Saya mengambil 1.200.000 rupiah tunai yang saya sembunyikan di kotak sepatu di lemari saya. Itu yang tersisa dari pensiun saya bulan ini. Saya membuka pintu kamar tidur saya perlahan. Lorong itu gelap dan sunyi. Saya berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah, menghindari langkah ketiga yang selalu berderit. Saya mencapai pintu depan. Tangan saya gemetar saat saya memutar pegangan. Sebelum pergi, saya melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Ini telah menjadi rumah saya selama lebih dari 20 tahun. Rumah tempat Bapak Gunawan dan saya menua bersama. Rumah tempat saya membesarkan Budi. Rumah yang sekarang ingin mereka curi dari saya. Saya berjalan keluar dan menutup pintu tanpa membuat suara. Udara malam dingin dan bersih. Saya berjalan cepat, hampir berlari. 2 blok ke jalan raya. Sebuah taksi lewat dan saya melambai. Ke Hotel Sentral. Tolong. Saat taksi bergerak melalui jalan-jalan kosong, saya melihat keluar jendela dan melihat kehidupan lama saya menjauh. Wanita yang dulu saya, yang selalu menyerah, yang selalu memaafkan, yang selalu membuat dirinya kecil, wanita itu tertinggal. Wanita di taksi itu berbeda. Dia adalah seorang wanita yang baru saja memilih dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam 71 tahun. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Bapak Harun sedang menunggu saya di lobi Hotel Sentral ketika saya tiba. Sudah hampir tengah malam, tetapi dia rapi, dengan setelan gelap dan membawa tas kerja, seolah-olah itu siang hari.
Dia menyambut saya dengan anggukan dan membimbing saya ke sudut yang bijaksana di mana kami bisa bicara tanpa didengar. Nyonya Sumiati, ibu melakukan hal yang benar dengan meninggalkan rumah itu, katanya tanpa basa-basi. Tetapi sekarang kita harus bertindak cepat. Besok pagi-pagi, ketika mereka mengetahui ibu pergi, mereka akan mulai mencari ibu. Mereka akan menelepon rumah sakit, polisi. Mereka akan memalsukan kekhawatiran. Kita harus mendahului mereka. Apa saran Bapak? Pertama, kita akan melindungi aset ibu segera. Kita tidak bisa menunggu 9 hari lagi untuk penandatanganan notaris. Saya akan membuat beberapa panggilan dan mengatur janji darurat untuk besok pagi. Properti-properti itu perlu atas nama ibu sesegera mungkin. Saya mengangguk, tidak bisa bicara. Kelegaan dan ketakutan bercampur di dada saya. Kedua, saya perlu ibu memberitahu saya semua yang telah ibu tanda tangani dalam beberapa bulan terakhir. Setiap dokumen, tidak peduli seberapa tidak penting kelihatannya. Selama 1 jam berikutnya, saya menceritakan semuanya kepadanya. Surat-surat untuk asuransi rumah yang seharusnya. Otorisasi untuk Budi mengelola rekening bank saya. Formulir medis. Evaluasi dengan dokter. Semuanya. Pengacara itu mencatat dengan ekspresi yang semakin serius. Ini lebih buruk dari yang saya kira, katanya akhirnya. Mereka telah membangun kasus terhadap ibu selama berbulan-bulan. Tetapi ada sesuatu yang menguntungkan ibu. Ibu pergi sebelum mereka mendapatkan surat keterangan medis definitif. Tanpa dokumen itu, mereka tidak bisa melanjutkan dengan perwalian. Dan sekarang ibu di bawah perlindungan hukum saya. Setiap upaya untuk menyatakan ibu tidak kompeten harus melalui saya. Bisakah mereka memaksa saya untuk kembali? Tidak. Ibu adalah orang dewasa dengan kapasitas hukum penuh. Ibu punya hak untuk tinggal dimanapun ibu mau. Tetapi kita harus strategis. Besok mereka akan melaporkan hilangnya ibu. Mereka akan bilang ibu disorientasi, bahwa ibu menderita demensia, bahwa ibu mungkin dalam bahaya. Dan apa yang kita lakukan? Ibu akan pergi ke kantor polisi, secara sukarela, dan menyatakan bahwa ibu baik-baik saja, bahwa ibu meninggalkan rumah ibu dengan keputusan sadar, dan bahwa ibu tidak ingin kembali. Saya akan bersama ibu. Saya juga akan mengajukan perintah penahanan preventif terhadap putra dan menantu ibu, melarang mereka mendekati ibu atau mencoba menghubungi ibu. Saya bisa melakukan itu. Ibu tidak hanya bisa, ibu harus melakukannya. Mereka mewakili ancaman langsung terhadap kesejahteraan dan aset ibu. Saya check-in ke hotel malam itu dengan nama lengkap saya. Bapak Harun membayar seminggu di muka. Anggap saja itu uang muka dari biaya yang sudah dibayar kakak ibu, katanya ketika saya mencoba memprotes. Kamar itu sederhana tetapi bersih. Tempat tidur tunggal, kamar mandi kecil, jendela yang menghadap ke jalan. Saya duduk di tempat tidur dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, saya menangis. Bukan dari kesedihan, tetapi dari pembebasan. Saya telah keluar. Saya telah melarikan diri. Saya aman. Pada pukul 12:07 pagi, ponsel saya berdering. Itu Budi. Saya membiarkannya berdering sampai terputus. Segera berdering lagi, lalu lagi, dan lagi. Saya menghitung 17 panggilan berturut-turut sebelum akhirnya berhenti. Kemudian pesan datang. Ibu. Ibu di mana? Kami khawatir. Tolong jawab. Kami perlu tahu ibu baik-baik saja. Ibu, ini tidak lucu. Ibu pergi kemana? Jika ibu tidak menjawab, kami akan menelepon polisi. Saya tidak membalas satupun dari mereka. Pada pukul 12:09 pagi, Bapak Harun menjemput saya di hotel. Kami langsung pergi ke kantornya, di mana seorang notaris yang telah dia hubungi sudah menunggu kami. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua dokumen ditandatangani, disegel, dan didaftarkan. 3 unit apartemen dan rumah pantai resmi atas nama saya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa menjualnya. Itu milik saya dan saya sendiri. Sekarang datang bagian penting, kata pengacara itu. Kita akan pergi ke kantor polisi dan ibu akan membuat pernyataan resmi. Di kantor polisi, seorang petugas wanita melayani kami. Namanya Ibu Sari dan dia memiliki tatapan langsung yang membuat saya merasa aman. Saya menceritakan semuanya kepadanya.
Setiap detail dari rencana yang saya dengar. Obat yang mereka rencanakan untuk diberikan kepada saya. Dokter yang dibeli. Institusionalisasi paksa. Semuanya. Dia mendengarkan tanpa menyela. Mencatat. Ketika saya selesai, dia menatap saya untuk waktu yang lama. Nyonya Sumiati, apakah ibu menyatakan di bawah sumpah bahwa putra dan menantu ibu berencana membius ibu dan mendapatkan diagnosis medis palsu untuk menyatakan ibu tidak kompeten dan menyita aset ibu? Ya. Dan apakah ibu dalam penggunaan penuh kemampuan mental ibu saat ini? Sepenuhnya. Apakah ibu ingin kembali ke rumah ibu? Tidak. Tidak pernah. Petugas itu mengangguk dan terus menulis. Kemudian dia melihat Bapak Harun. Bapak akan melanjutkan secara hukum. Jawabnya. Kami akan meminta perintah penahanan dan kami mengevaluasi pengajuan tuntutan pidana untuk upaya penipuan dan pelecehan orang tua. Bagus. Pernyataan ibu akan dicatat. Jika keluarganya datang untuk melaporkan hilangnya ibu, kami akan memberitahu mereka bahwa ibu baik-baik saja dan tidak ingin kontak. Ada lagi. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih, Bu Petugas. Ketika kami meninggalkan kantor polisi, saya merasa lebih kuat. Setiap langkah yang saya ambil menjauhkan saya dari korban yang saya dulu dan mendekatkan saya kepada wanita yang harus saya jat. Dan sekarang apa? Saya bertanya. Sekarang kita tunggu, kata pengacara itu. Mereka akan mencoba menemukan ibu. Mereka akan menelepon rumah sakit. Mungkin mereka akan menyewa penyelidik swasta. Tetapi ibu dilindungi secara hukum. Dan sementara itu, kita akan mengatur keuangan ibu. Selama beberapa hari berikutnya, Bapak Harun menjadi lebih dari sekadar pengacara saya. Dia menjadi sekutu saya, pelindung saya, satu-satunya orang yang bisa saya percayai sepenuhnya. Dia membantu saya membuka rekening bank baru di bank yang berbeda. Kami mentransfer semua dana saya ke sana, di luar jangkauan Budi. Dia menjelaskan bagaimana pendapatan dari apartemen sewaan bekerja. 45 juta rupiah bulanan yang sekarang langsung masuk ke rekening saya. Ditambah pensiun saya sebesar 1.200.000 rupiah. Hampir 60 juta rupiah sebulan. Saya, yang telah hidup dari remah-remah selama bertahun-tahun, sekarang punya lebih banyak uang daripada yang saya butuhkan. Apa yang harus saya lakukan dengan sebanyak ini? Saya bertanya kepadanya. Hidup, Nyonya Sumiati. Cukup hidup. Dia juga membantu saya menghubungi Siti. Dia menangis ketika mendengar suara saya. Janda, syukurlah. Saya hampir datang ke rumahmu untuk mencarimu. Saya baik-baik saja. Siti, saya aman. Dan saya punya banyak hal untuk diceritakan kepadamu. Kami sepakat untuk bertemu di kafe keesokan harinya. Ketika saya tiba, dia sudah ada di sana, menunggu saya dengan air mata di matanya. Kami berpelukan untuk waktu yang lama. Lihat apa yang mereka lakukan padamu, katanya, menyentuh wajah saya seolah-olah untuk memverifikasi bahwa saya nyata. Mereka menahanmu sebagai tahanan di rumahmu sendiri. Tidak lagi, jawab saya. Saya tidak di sana lagi. Dan saya tidak akan pernah kembali. Saya menceritakan semuanya kepadanya. Warisan itu, rencana itu, pelarian saya, properti-properti itu. Semuanya. Siti mendengarkan dengan mata yang semakin lebar. 8 miliar rupiah. Bisiknya. Janda, kamu kaya. Saya tidak merasa kaya. Saya merasa bebas. Mana yang lebih baik? Dan apakah mereka tahu apa-apa? Tidak ada. Dan mereka tidak akan tahu sampai saya memutuskan untuk memberitahu mereka. Jika saya melakukannya. Ponsel saya berdering. Itu pesan lain dari Budi. Nomor 50 sekian sejak saya pergi. Saya sudah berhenti menghitungnya. Ibu, tolong. Kami hanya ingin tahu ibu baik-baik saja. Ibu tidak harus kembali jika ibu tidak mau. Cukup bicara dengan kami. Saya menunjukkan pesan itu kepada Siti. Jangan percaya padanya, katanya segera. Itu manipulasi. Mereka ingin menemukanmu. Saya tahu. Saya menghapus pesan itu tanpa membalas. Kemudian, untuk pertama kalinya, saya memblokir nomor Budi dan Ayu. Jika mereka ingin berkomunikasi dengan saya, mereka harus melakukannya melalui Bapak Harun. Malam itu, sendirian di kamar hotel saya melihat diri saya di cermin.
Wanita yang menatap balik kepada saya berbeda dari yang saya lihat seminggu yang lalu. Lebih kurus. Mungkin. Lebih lelah. Pasti. Tetapi di matanya, ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ada tekad. Ada kekuatan. Ada kehidupan. Janda Sumiati telah terbangun. Dan dia tidak berencana untuk kembali tidur lagi. Minggu pertama setelah pelarian saya aneh. Saya akan bangun setiap pagi di kamar hotel itu tanpa tahu di mana saya berada selama sedetik. Kemudian ingatan itu akan kembali seperti pukulan. Saya telah meninggalkan rumah saya. Saya telah meninggalkan anak saya. Saya telah memilih untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Bapak Harun menelepon saya setiap hari. Dia membuat saya tahu tentang setiap gerakan yang dilakukan Budi dan Ayu untuk menemukan saya. Mereka mengajukan laporan orang hilang. Katanya kepada saya pada hari ketiga. Mereka menuduh bahwa ibu menderita demensia dan mungkin disorientasi dan dalam bahaya. Polisi memberitahu mereka bahwa ibu sudah membuat pernyataan sukarela dan bahwa ibu baik-baik saja. Mereka tidak memberi mereka informasi lebih lanjut. Dan apa yang mereka katakan? Putra ibu mendesak. Dia ingin bicara dengan atasan. Dia mengancam akan mencari pengacara. Tetapi Bu Petugas Sari sangat jelas. Ibu adalah orang dewasa dengan kapasitas hukum penuh dan ibu punya hak atas privasi ibu. Mereka tidak punya hak untuk tahu ibu di mana. Apakah mereka pikir saya akan kembali? Mungkin. Atau setidaknya mereka berharap membuat ibu cukup lelah sehingga ibu lengah. Dia benar. Upaya untuk menghubungi saya semakin intensif. Karena saya telah memblokir nomor mereka. Mereka mulai menggunakan metode lain. Mereka menelepon hotel. Resepsionis memberitahu saya bahwa seorang pria yang mengaku sebagai anak saya telah mencari saya. Dia mengikuti instruksi Bapak Harun, menyangkal bahwa saya ada di sana. Mereka menghubungi Siti. Dia menelepon saya segera. Janda, menantumu baru saja menelepon saya. Dia bilang kamu sakit, bahwa kamu pergi dalam keadaan bingung, bahwa mereka perlu menemukanmu untuk membawamu ke dokter. Saya bilang saya tidak tahu apa-apa tentangmu. Dia juga mengatakan sesuatu yang aneh. Dia bilang bahwa ketika mereka menemukanmu, mereka akan memastikan kamu mendapatkan perawatan yang sesuai. Dia mengatakannya dengan suara yang membuat saya merinding. Perawatan yang sesuai. Institusionalisasi. Obat. Kontrol total. Mereka tidak akan menemukan saya. Saya meyakinkannya. Saya dilindungi. Tetapi di malam hari, sendirian di kamar hotel itu, ketakutan akan mengunjungi saya. Bagaimana jika mereka menemukan saya? Bagaimana jika mereka berhasil menipu seorang hakim? Bagaimana jika mereka berhasil membuat saya dinyatakan tidak kompeten entah bagaimana? Bapak Harun menyadari kecemasan saya. Nyonya Sumiati, saya pikir sudah waktunya ibu pindah ke tempat yang lebih permanen. Katanya suatu sore. Hotel itu bagus sementara. Tetapi ibu butuh rumah. Di mana? Rumah pantai, yang ditinggalkan kakak ibu untuk ibu. Sudah siap untuk ditempati. Ada perabotan, utilitas, semuanya. Dan yang paling penting, itu 4 jam jauhnya dari sini. Putra ibu tidak tahu itu ada. Ibu bisa memulai kembali di sana, dengan damai. Ide itu membuat saya takut dan bersemangat. Memulai kembali pada usia 71 tahun. Apakah hidup sendirian di rumah menghadap laut mungkin? Saya bisa mengantar ibu akhir pekan ini sehingga ibu bisa melihatnya. Tawarnya. Jika ibu tidak menyukainya, kita akan mencari pilihan lain. Tetapi saya pikir ibu akan menyukainya. Pada hari Sabtu pagi, Bapak Harun datang menjemput saya. Kami berkendara selama 4 jam di sepanjang jalan raya pantai yang indah. Saya melihat laut melalui jendela dan merasakan sesuatu yang mendekati harapan. Rumah itu berada di sebuah desa kecil bernama Teluk Damai. Arman telah membelinya 10 tahun yang lalu sebagai tempat peristirahatan akhir pekan. Itu adalah bangunan 2 lantai, dicat putih dengan jendela besar yang menghadap ke laut. Ada taman kecil dengan bunga liar dan dek kayu tempat Anda bisa mendengar ombak. Ketika saya masuk, saya tidak bisa berkata-kata. Semuanya bersih. Ruang tamu besar dengan perabotan yang nyaman. Dapur modern, dilengkapi dengan baik. 2 kamar tidur di lantai 2. Keduanya dengan pemandangan laut. Di kamar tidur utama, ada catatan di tempat tidur. Saya mengenali tulisan tangan itu segera. Itu Arman. Janda.
Jika kamu membaca ini, itu berarti kamu akhirnya menemukan jalanmu ke tempat ini. Rumah ini adalah tempat perlindunganku selama bertahun-tahun. Sekarang ini milikmu. Tidak ada yang mengenalmu di sini. Tidak ada yang akan menghakimimu. Tidak ada yang akan memanfaatkanmu. Kamu bisa menjadi dirimu yang sebenarnya. Kamu bisa beristirahat. Tinggallah di dalamnya. Nikmatilah. Kamu pantas mendapatkannya. Dengan cinta, kakakmu. Saya menangis sambil memegang catatan itu. Arman telah memikirkan segalanya. Bahkan ini. Bahkan memberi saya tempat untuk bersembunyi. Untuk menyembuhkan. Untuk menjadi diri saya sendiri lagi. Bagaimana menurut ibu? Tanya Bapak Harun dari ambang pintu. Saya pikir kakak saya lebih bijaksana daripada yang saya duga. Jawab saya. Apakah ibu akan pindah? Ya. Kami kembali ke kota sore itu. Selama minggu berikutnya, pengacara itu membantu saya mengatur segalanya. Saya menyewa perusahaan pindahan kecil untuk membawa beberapa barang yang saya butuhkan. Pakaian baru, beberapa buku, perabot rumah tangga dasar. Saya tidak ingin mengambil apapun dari kehidupan lama saya. Tidak ada yang mengingatkan saya pada wanita kecil yang ketakutan yang dulu saya. Siti bersikeras menemani saya pada hari pindahan. Kamu tidak akan pindah 4 jam jauhnya sendirian tanpa saya tahu persis kamu di mana, katanya dengan suara tegas yang tidak memungkinkan perdebatan. Saya memberinya alamat dan nomor telepon rumah. Tetapi jangan berikan kepada orang lain. Saya memohon padanya. Bahkan jika saya mati, pada hari saya meninggalkan hotel, Budi dan Ayu melakukan upaya putus asa terakhir mereka. Mereka menyewa penyelidik swasta yang berhasil melacak saya sampai ke Hotel Sentral. Ketika dia tiba mencari saya sudah pergi. Bapak Harun menelepon saya untuk memberitahu saya. Mereka meningkat, katanya. Penyelidik itu pergi ke bank tempat ibu punya rekening sebelumnya. Mereka menemukan ibu menutup rekening dan mentransfer dana, tetapi mereka tidak bisa melacak kemana. Mereka juga datang ke kantor saya. Saya bilang kepada mereka bahwa jika mereka ingin berkomunikasi dengan ibu, mereka harus melakukannya secara tertulis dan saya akan menyampaikan pesannya. Dan mereka melakukannya. Ya, mereka mengirim surat. Apa isinya? Ada jeda. Apakah ibu ingin saya membacanya? Ya. Pengacara itu berdeham dan mulai membaca dengan suara netral. Ibu tersayang, kami tidak mengerti mengapa ibu melakukan ini. Kami hanya ingin membantu ibu. Kami khawatir tentang kesehatan ibu. Jika seseorang meyakinkan ibu bahwa kami memiliki niat buruk, mereka berbohong. Kami adalah keluarga ibu. Kami mencintai ibu. Tolong pulang. Kita bisa melupakan semua ini dan memulai kembali. Putra ibu yang penuh kasih, Budi. Keheningan. Nyonya Sumiati. Saya di sini. Apakah ibu ingin merespons? Saya berpikir tentang surat itu. Tentang setiap kata yang dipilih dengan cermat. Tentang manipulasi yang disamarkan sebagai cinta. Tentang kebohongan yang dibungkus dengan kekhawatiran. Tidak, kata saya akhirnya. Saya tidak ingin merespons. Biarkan mereka berpikir apa yang mereka mau. Saya sudah tahu kebenarannya. Ada hal lain. Lanjut pengacara itu. Mereka mencoba mengakses catatan properti. Mereka ingin melihat apakah ibu telah membeli atau menjual sesuatu baru-baru ini. Mereka tidak menemukan apa-apa karena properti itu didaftarkan atas nama ibu sebelum mereka mulai mencari. Tetapi mereka menyelidiki keuangan ibu. Mereka mungkin menemukan warisan itu. Akhirnya, mungkin, tetapi saat itu ibu akan mapan dalam kehidupan baru ibu. Secara hukum, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Properti itu milik ibu. Titik. Saya pindah ke Teluk Damai pada hari Selasa pagi. Siti ikut dengan saya dan menghabiskan hari membantu saya membereskan semuanya. Ketika kami selesai, kami duduk di dek dengan kopi dan melihat laut. Ini indah. Janda, katanya. Kakakmu memberimu hadiah. Dia memberiku kehidupan baru. Apakah kamu takut? Sepanjang waktu. Tetapi saya juga punya sesuatu yang tidak saya miliki sebelumnya. Apa? Kedamaian. Siti menginap malam itu. Kami tidur di kamar terpisah tetapi membiarkan pintu terbuka, seperti yang dilakukan teman ketika mereka ingin merasa dekat. Keesokan paginya, sebelum dia pergi, dia memeluk saya erat-erat. Telepon saya setiap minggu.
Jika kamu tidak menelepon, saya akan kembali ke sini untuk mencarimu. Saya akan meneleponmu. Saya janji. Ketika dia pergi, saya sendirian untuk pertama kalinya di rumah baru saya. Saya berjalan tanpa alas kaki di pantai. Saya merasakan pasir dingin di antara jari-jari kaki saya. Saya mendengarkan burung camar. Saya menghirup udara asin. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa hidup. Malam itu, saya menemukan sesuatu yang lain di rumah. Di laci dapur, ada amplop dengan nama saya di atasnya. Di dalamnya ada 50 juta rupiah tunai dan catatan lain dari Arman. Untuk keadaan darurat. Agar kamu tidak pernah merasa terjebak. Agar kamu selalu punya jalan keluar. Kakak saya telah mengenal saya lebih baik daripada saya mengenal diri saya sendiri. Dia telah mengantisipasi setiap kebutuhan, setiap ketakutan, setiap saat keraguan. Saya menaruh uang itu di tempat yang aman dan menyimpan catatan itu di hati saya. 3 minggu berlalu di Teluk Damai dan saya mulai mengerti apa artinya hidup tanpa rasa takut. Saya bangun ketika tubuh saya ingin bangun, bukan ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari saya. Saya sarapan di dek, melihat laut. Saya berjalan di pantai setiap sore. Saya membaca buku yang sudah lama ingin saya baca tetapi tidak pernah punya waktu. Desa itu kecil dan tenang. Orang-orang menyapa saya tanpa bertanya. Saya hanyalah wanita yang tinggal di rumah putih menghadap laut. Tidak ada yang tahu cerita saya. Tidak ada yang menghakimi saya. Tidak ada yang mengharapkan apapun dari saya. Tetapi kedamaian tidak bertahan ketika ada masalah yang belum terselesaikan. Bapak Harun menelepon saya pada suatu sore Rabu. Nyonya Sumiati, saya perlu memberitahu ibu sesuatu yang penting. Putra dan menantu ibu baru saja mengajukan gugatan. Mereka meminta hakim meninjau kapasitas mental ibu dan memberikan hak perwalian atas ibu dan aset ibu kepada mereka. Saya merasa perut saya melilit. Bisakah mereka melakukan itu? Mereka bisa mencoba, tetapi mereka punya masalah. Ibu sudah membuat pernyataan resmi kepada polisi. Ibu punya perwakilan hukum. Ibu telah menunjukkan kapasitas untuk menangani urusan ibu. Dan yang paling penting, saya punya percakapan yang ibu dengar didokumentasikan dalam buku harian ibu. Itu kuat. Saya tidak tahu apakah itu cukup kuat. Tetapi itu adalah poin yang kuat. Namun, ada hal lain yang perlu saya sampaikan kepada ibu. Hakim telah memerintahkan evaluasi psikiatri independen. Ibu harus hadir di hadapan spesialis yang akan menentukan apakah ibu memiliki kapasitas hukum penuh. Dan jika mereka bilang saya tidak memilikinya, maka kita harus mengajukan banding. Tetapi itu tidak akan terjadi. Ibu sepenuhnya waras. Setiap psikiater yang tidak memihak akan memastikannya. Kapan? Dalam 2 minggu. Evaluasi ada di Jakarta Selatan. Saya akan bersama ibu sepanjang waktu. 2 minggu itu adalah yang terpanjang dalam hidup saya. Setiap malam saya pergi tidur bertanya-tanya apakah orang asing bisa memutuskan bahwa saya tidak mampu mengendalikan hidup saya sendiri. Saya membayangkan skenario yang mengerikan. Budi dan Ayu memenangkan perwalian, menjual segalanya, mengunci saya di fasilitas itu sambil menyimpan uang saya. Siti menelepon saya setiap hari untuk menyemangati saya. Kamu wanita paling waras yang saya kenal. Janda. Jangan takut. Itu bukan takut menjadi gila. Itu takut bahwa sistem yang korup akan mempercayai mereka alih-alih mempercayai saya. Itulah sebabnya kamu punya pengacara yang baik. Itulah sebabnya kamu punya bukti. Itulah sebabnya kamu akan menang. Pada hari evaluasi, Bapak Harun datang menjemput saya pagi-pagi. Kami berkendara 4 jam ke Jakarta Selatan dalam keheningan. Saya meninjau secara mental semua yang telah saya jalani, bersiap untuk menceritakannya dengan jelas. Klinik psikiatri adalah bangunan modern di pusat kota. Dokter yang akan mengevaluasi saya bernama Dr. Robertus. Dia adalah pria berusia 60-an, dengan suara lembut dan tatapan penuh perhatian. Nyonya Sumiati, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu, katanya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin mengenal ibu dan memahami situasi ibu. Selama 3 jam, dia mengajukan pertanyaan kepada saya. Tentang hidup saya, ingatan saya, keputusan saya baru-baru ini, hubungan keluarga saya. Saya menceritakan semuanya kepadanya. Dari awal sampai akhir, saya tidak menghilangkan apapun.
Saya menceritakan kepadanya tentang tahun-tahun manipulasi, percakapan yang saya dengar, rencana untuk membius saya, pelarian saya. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, mencatat sesekali. Mengapa ibu pikir putra ibu akan melakukan hal seperti itu? Tanyanya pada satu titik. Karena dia punya 800 juta rupiah hutang yang tidak bisa dia bayar. Karena dia menikah dengan seorang wanita yang memanipulasinya. Karena pada suatu saat dia berhenti melihat saya sebagai ibunya dan mulai melihat saya sebagai penghalang antara dia dan uang. Dan bagaimana perasaan ibu tentang itu? Saya berpikir lama sebelum menjawab. Hancur, dikhianati, tetapi juga dibebaskan. Karena saya akhirnya melihat kebenaran. Dan kebenaran, betapapun menyakitkan, lebih baik daripada kebohongan. Di akhir evaluasi, Dr. Robertus menatap saya dengan saksama. Nyonya Sumiati, ibu adalah salah satu orang paling waras yang pernah saya evaluasi dalam waktu yang lama. Apa yang ibu alami adalah pelecehan finansial dan emosional yang sistematis. Fakta bahwa ibu mampu mengenalinya dan bertindak untuk melindungi diri ibu sendiri menunjukkan justru sebaliknya dari apa yang dituduhkan keluarga ibu. Saya merasa air mata mulai menggenang di mata saya. Jadi, laporan saya akan sangat jelas. Ibu memiliki kapasitas mental penuh. Tidak ada alasan medis atau psikologis bagi orang lain untuk mengelola urusan ibu. Permintaan perwalian harus ditolak. Saya meninggalkan klinik itu merasa 20 kilogram lebih ringan. Bapak Harun tersenyum. Ibu melakukannya dengan sangat baik. Nyonya Sumiati. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang kita tunggu sidang pengadilan. Dengan laporan ini, pernyataan ibu kepada polisi, dan kesaksian langsung ibu, mereka tidak punya kasus. Mereka akan kalah. Sidang dijadwalkan 3 minggu kemudian. Bapak Harun mempersiapkan saya untuk setiap skenario yang mungkin. Dia menjelaskan pertanyaan apa yang akan mereka ajukan kepada saya. Bagaimana merespons, bagaimana tetap tenang bahkan jika saya melihat Budi dan Ayu. Mereka akan mencoba memprovokasi ibu secara emosional. Dia memperingatkan saya. Mereka akan bermain sebagai korban. Mereka akan menangis. Mereka akan bilang mereka hanya ingin membantu ibu. Jangan tertipu. Saya tidak akan. Hari sidang tiba. Saya berpakaian dengan bermartabat. Celana gelap, blus putih, kalung mutiara yang diberikan Bapak Gunawan kepada saya untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Saya melihat ke cermin dan melihat seorang wanita kuat menatap balik kepada saya. Kami tiba di gedung pengadilan pagi-pagi. Bapak Harun membimbing saya ke ruang sidang. Dan di sana, di seberang lorong, mereka ada. Budi telah menua. Dia memiliki lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya dan telah kehilangan berat badan. Ayu rapi seperti biasa, dengan gaun konservatif dan riasan bijaksana. Gambaran sempurna dari menantu perempuan yang khawatir. Ketika mata kami bertemu, Budi menatap saya dengan campuran kejutan dan sesuatu yang mungkin adalah rasa malu. Ayu menatap saya dengan kebencian murni. Ibu, kata Budi, mengambil langkah ke arah saya. Bapak Harun segera melangkah di depan saya. Bapak Budi, ada perintah yang melarang kontak langsung. Tolong jaga jarak Anda. Saya hanya ingin bicara dengan ibu saya. Anda bisa melakukannya di sidang, di bawah pengawasan hakim. Kami memasuki ruangan. Hakim adalah seorang wanita berusia 50-an, dengan ekspresi serius. Namanya Hakim Kartika dan dia memiliki reputasi adil tetapi ketat. Pengacara Budi dan Ayu menyajikan kasus mereka terlebih dahulu. Mereka berbicara tentang usia saya, dugaan kelupaan, perilaku saya yang tidak menentu dalam meninggalkan rumah saya tanpa pemberitahuan. Mereka menyajikan kesaksian dari dokter yang akan mereka gunakan untuk membius saya, yang menyatakan bahwa saya menunjukkan tanda-tanda penurunan kognitif. Mereka menyajikan surat-surat yang mereka suruh saya tanda tangani sebagai bukti kebingungan saya. Itu semua sandiwara, semua kebohongan. Tetapi itu dibangun dengan baik. Kemudian giliran saya. Bapak Harun menyajikan laporan Dr. Robertus. Dia menyajikan pernyataan saya kepada polisi. Dia menyajikan buku harian saya di mana saya telah mendokumentasikan setiap percakapan mencurigakan, setiap manipulasi, setiap tanda pelecehan. Dan kemudian dia memanggil saya untuk bersaksi. Saya duduk di depan hakim dan menceritakan kisah saya, dengan suara yang jelas dan tegas. Tanpa air mata, tanpa drama,
Hanya fakta. Saya mendengar putra dan menantu saya berencana membius saya, mendapatkan diagnosis palsu, menginstitusionalisasikan saya di fasilitas hidup berbantuan, dan menjual rumah saya untuk membayar hutangnya. Itu bukan kebingungan. Itu bukan paranoia. Itu adalah kebenaran. Dan saya harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidup dan kebebasan saya. Ketika saya selesai, hakim berbicara kepada Budi. Bapak Budi, apakah benar Anda memiliki 800 juta rupiah hutang? Budi tergagap. Pengacaranya mencoba campur tangan, tetapi hakim membungkamnya dengan tangannya. Jawab pertanyaannya. Ya, Yang Mulia. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kekhawatiran saya terhadap ibu saya. Dan apakah benar Anda berencana menjual rumah ibu Anda untuk membayar hutang-hutang itu? Kami pikir dia akan lebih baik di tempat di mana dia akan menerima perawatan profesional. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Anda berencana menjual rumah itu. Itu adalah pilihan yang kami pertimbangkan. Hakim menulis sesuatu di catatannya. Kemudian dia melihat saya. Nyonya Sumiati, apakah ibu ingin memiliki jenis kontak apapun dengan putra ibu? Tidak, Yang Mulia. Dan apakah ibu merasa mampu mengelola urusan ibu sendiri? Sepenuhnya. Hakim menutup map. Permintaan perwalian ditolak. Nyonya Sumiati memiliki kapasitas hukum penuh. Perintah penahanan tetap berlaku. Kasus ditutup. Budi dan Ayu pergi dengan marah. Mereka tidak melihat saya. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya pergi. Saya meninggalkan gedung pengadilan dengan Bapak Harun dan menarik napas dalam-dalam. Saya telah menang. Saya telah melindungi kebebasan saya. Saya telah menutup pintu itu selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak sidang. 6 bulan sejak saya secara definitif memenangkan kebebasan saya. 6 bulan tinggal di rumah menghadap laut yang ditinggalkan kakak saya untuk saya ini. Hidup di Teluk Damai sederhana dan indah. Saya bangun dengan suara ombak. Saya sarapan di dek. Saya berjalan di pantai setiap sore, merasakan pasir di bawah kaki saya dan angin di wajah saya. Saya telah bertemu para tetangga. Orang-orang baik yang mengundang saya minum kopi, yang menceritakan kisah tentang desa, yang tidak bertanya tentang masa lalu saya karena mereka mengerti bahwa setiap orang berhak untuk memulai kembali. Siti mengunjungi saya sebulan sekali. Kami duduk di dek, minum anggur, dan tertawa seperti kami belum tertawa selama bertahun-tahun. Kadang-kadang dia menangis ketika dia melihat saya. Saya tidak percaya semua yang kamu lalui, katanya kepada saya. Dan saya tidak percaya betapa kuatnya kamu. Saya tidak kuat. Saya hanya lelah menjadi lemah. 3 unit apartemen yang saya warisi terus menghasilkan pendapatan. 45 juta rupiah bulanan yang disetorkan ke rekening saya tanpa saya harus melakukan apapun. Ditambah pensiun saya punya lebih banyak uang daripada yang pernah saya impikan untuk miliki. Saya tidak menghabiskannya untuk kemewahan. Saya menghabiskannya untuk kedamaian, untuk buku, untuk bunga di taman saya, untuk perjalanan singkat sesekali dengan Siti ke desa-desa terdekat. Bapak Harun menjadi lebih dari sekadar pengacara saya. Dia adalah teman saya. Dia menelepon saya setiap 2 minggu untuk memastikan saya baik-baik saja. Dia membantu saya menulis surat wasiat baru, jelas, dan terlindungi. Ketika saya meninggal, semuanya akan diserahkan kepada organisasi untuk perlindungan orang dewasa yang lebih tua dan tempat penampungan bagi korban pelecehan domestik. Budi tidak akan menerima 1 sen pun. Itu adalah keputusan saya dan saya membuatnya dengan damai. Saya belum mendengar apapun secara langsung dari Budi dan Ayu, tetapi pengacara membuat saya tahu tentang apa yang dia temukan. Setelah kalah dalam gugatan perwalian, mereka mencoba mengajukan banding. Banding itu ditolak. Mereka menghabiskan puluhan juta rupiah untuk pengacara tanpa hasil. Hutang Budi tumbuh. Mereka harus menjual apartemen mereka sendiri dan pindah ke yang lebih kecil di pinggiran kota. Ayu mendapatkan pekerjaan kantor. Budi bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah toko. Mereka menjalani hidup yang selalu menjadi bagian mereka. Hidup normal. Tanpa kemewahan curian, tanpa warisan haram. Kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah Budi memikirkan saya. Apakah dia menyesalinya? Apakah dia mengerti apa yang dia hilangkan tidak hanya dalam uang tetapi dalam martabat, dalam cinta, dalam kemungkinan memiliki seorang ibu di tahun-tahun terakhirnya.
Dia mungkin menyalahkan saya. Dia mungkin memberitahu semua orang bahwa saya adalah wanita tua gila yang meninggalkannya. Bahwa saya mencabut warisannya tanpa alasan. Bahwa saya mengkhianatinya. Dan itu baik-baik saja. Biarkan dia berpikir apa yang dia mau. Saya tahu kebenarannya. Dan kebenarannya adalah saya tidak meninggalkannya. Dia meninggalkan saya terlebih dahulu. Dia meninggalkan saya setiap kali dia memilih uang daripada saya. Dia meninggalkan saya ketika dia berencana membius dan menginstitusionalisasikan saya. Dia meninggalkan saya ketika dia berhenti melihat saya sebagai ibunya dan mulai melihat saya sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Ada saat-saat, saya akui, ketika saya merasa sedih. Bukan untuk dia, tetapi untuk anak laki-laki seperti apa dia dulu. Untuk Budi berusia 5 tahun yang berlari memeluk saya ketika saya pulang kerja. Untuk Budi berusia 10 tahun yang menggambar saya di sekolah. Untuk Budi berusia 15 tahun yang masih meminta nasihat saya. Budi itu sudah lama meninggal. Mungkin dia tidak pernah benar-benar ada. Mungkin dia selalu menjadi ilusi yang saya tolak untuk lepaskan. Tetapi saya telah melepaskannya. Dan dalam pelepasan itu, saya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Saya menemukan diri saya sendiri. Saya menemukan bahwa Janda Sumiati bukan hanya seorang ibu, seorang janda, seorang korban. Janda Sumiati adalah seorang wanita yang utuh. Seorang wanita yang berhak untuk bahagia. Seorang wanita yang bisa hidup untuk dirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Saya mulai melakukan hal-hal yang selalu ingin saya lakukan tetapi tidak pernah saya izinkan. Saya mengambil kelas melukis di pusat komunitas di desa. Lukisan saya mengerikan, tetapi itu membuat saya bahagia. Saya bergabung dengan klub buku di mana wanita seusia saya bertemu setiap minggu untuk membahas buku. Saya mengadopsi seekor kucing yang muncul di taman saya suatu hari. Saya menamainya Merdeka. Suatu sore, saat saya melukis di dek, seorang wanita muda dari desa mendekati saya. Namanya Hartati. Dia adalah keponakan pengacara dan bekerja sebagai pekerja sosial. Nyonya Sumiati, katanya dengan malu-malu. Paman saya menceritakan kisah ibu. Saya harap ibu tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Saya bekerja dengan orang dewasa yang lebih tua dalam situasi pelecehan. Dan saya bertanya-tanya apakah ibu pernah mempertimbangkan untuk berbagi pengalaman ibu. Ada begitu banyak wanita yang menjalani apa yang ibu jalani. Begitu banyak yang tidak tahu bagaimana cara keluar. Kisah ibu bisa membantu mereka. Saya memikirkannya selama berhari-hari. Ide itu menakutkan saya. Mengekspos rasa sakit saya. Rasa malu saya. Kisah saya kepada orang asing. Tetapi kemudian saya ingat tahun-tahun yang saya habiskan merasa sendirian. Percaya bahwa saya adalah satu-satunya. Berpikir bahwa mungkin saya adalah masalahnya. Baiklah, kata saya akhirnya. Saya akan melakukannya. Sekarang, sebulan sekali, saya pergi ke pusat komunitas dan berbicara dengan kelompok wanita yang lebih tua. Saya menceritakan kisah saya. Saya memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian. Saya memberitahu mereka bahwa cinta sejati tidak pernah membuat Anda kecil. Saya memberitahu mereka bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk memilih diri mereka sendiri. Dan ketika saya melihat wajah mereka, ketika saya melihat air mata pengakuan, ketika seseorang mendekati saya setelahnya dan berbisik, "Terima kasih. Saya perlu mendengar itu." Saya merasa bahwa rasa sakit saya akhirnya melayani suatu tujuan. 2 minggu yang lalu, saya menerima surat. Itu tidak memiliki alamat pengirim. Tetapi saya mengenali tulisan tangan itu segera. Itu dari Budi. Saya memegangnya di tangan saya selama 1 jam sebelum memutuskan untuk membukanya. Akhirnya, saya melakukannya. Ibu, saya tidak berharap ibu memaafkan saya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang kami rencanakan. Saya tidak punya alasan. Keserakahan membutakan saya. Ayu memanipulasi saya. Tetapi itu bukan alasan. Saya membuat keputusan. Saya mengkhianati ibu. Saya kehilangan rumah saya. Saya kehilangan stabilitas saya. Tetapi yang paling utama, saya kehilangan ibu. Dan itulah yang paling menyakitkan. Saya tidak meminta ibu untuk kembali. Saya tidak meminta uang. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya menyesalinya. Dan bahwa meskipun demikian, saya masih mencintai ibu. Putra ibu, Budi.
Saya membaca surat itu 3 kali. Saya mencari setiap kata untuk tanda-tanda manipulasi, niat tersembunyi, tetapi saya hanya menemukan kesedihan. Mungkin itu asli, mungkin tidak. Itu tidak lagi penting. Saya menulis balasan singkat. Budi, saya menerima suratmu. Pertobatan adalah langkah pertama menuju penebusan, tetapi itu tidak menghapus apa yang terjadi. Saya mendoakanmu baik dalam hidupmu. Saya harap kamu menemukan jalanmu. Tetapi jalan saya tidak lagi mencakup kemungkinan kamu menyakiti saya lagi. Jaga dirimu. Ibu. Saya mengirimnya tanpa alamat pengirim. Itu adalah penutupan saya. Kata terakhir saya. Hari ini saya berusia 72 tahun. Siti datang berkunjung dan membawakan saya kue. Kami memakannya di dek saat matahari terbenam di atas laut. Apakah kamu bahagia, janda? Tanyanya kepada saya. Saya memikirkan seluruh perjalanan. Tentang wanita seperti apa saya setahun yang lalu. Tentang wanita seperti apa saya sekarang. Tentang semua yang saya hilangkan dan semua yang saya dapatkan. Ya, jawab saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bahagia. Dan itu benar. Itu bukan kebahagiaan yang meledak-ledak atau dramatis. Itu adalah kebahagiaan yang tenang, mendalam, dibangun di atas fondasi martabat yang pulih. Malam itu, sendirian di rumah saya pergi ke pantai. Bintang-bintang bersinar di atas laut yang gelap. Saya melepas sepatu saya dan berjalan ke tempat ombak membasahi kaki saya. Saya memikirkan Arman, kakak saya, yang memiliki kebijaksanaan untuk melindungi saya bahkan setelah kematiannya. Saya memikirkan Bapak Gunawan, suami saya, yang mengajari saya apa itu cinta sejati. Saya memikirkan wanita seperti apa saya dulu dan wanita seperti apa saya sekarang. Dan dengan suara rendah, hanya untuk saya dan untuk laut, saya mengucapkan kata-kata yang perlu saya katakan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena memilih diri sendiri. Angin membawa kata-kata saya ke laut, dan saya kembali ke rumah saya, ke hidup saya, ke kebebasan saya. Ini adalah kisah saya. Kisah seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya, tetapi pada akhirnya memenangkan kembali dirinya sendiri. Ini bukan kisah balas dendam. Ini adalah kisah bertahan hidup, martabat, keadilan yang tenang. Dan jika ada orang yang membaca ini, siapapun yang menjalani apa yang saya jalani, siapapun yang merasa kecil, tidak terlihat, dan terjebak, saya ingin memberitahu Anda ini, Anda tidak sendirian. Anda tidak gila. Itu bukan salah Anda. Dan tidak pernah terlalu terlambat untuk memilih diri sendiri. Hidup Anda adalah milik Anda. Martabat Anda adalah milik Anda. Kebebasan Anda adalah milik Anda. Dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang berhak mengambilnya dari Anda. Saya Janda Sumiati. Saya berusia 72 tahun. Dan akhirnya, setelah seumur hidup, saya bebas.